Oke, kali ini saya mau bahas ini ya, continuation pattern ya, atau pola konfirmasi pergerakan harga di market ya. Terus sekaligus breakdown juga trading saya minggu lalu. Saya dapat setup buy yang di tanggal 12. Kalau teman-teman yang di grup pasti udah tahu lah apa konfirmasi apa yang kita pakai. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, jadi kurang lebih polanya seperti ini ya. Oke, jadi ini kita anggap tren lagi bullish ya. Di posisi ini kita ingin mengambil entry follow trend ya, berkelanjutan. Syaratnya itu yang pertama, dia harus ngambil liquidity. Kita lihat di sini sudah ada liquidity yang sudah diambil, ya kan? Dan terkonfirmasi dengan candle ini ya, dia nge-break seperti ini. Nah, tapi kita tidak serta-merta langsung entry di sini, karena kita butuh konfirmasi lagi. Nah, setelah muncul candle ini dan close seperti ini, kita lihat di sini ada fair value gap. Ini satu konfirmasi lagi. Lalu kita bisa siap-siap entry ketika candle ini muncul dan masuk ke area value gap, lalu close candle seperti ini. Kita nggak perlu entry di sini, nggak perlu terburu-buru entry di sini. Kita tunggu aja satu konfirmasi lagi. Setelah muncul candle seperti ini, kita bisa siap-siap buy di sini. Setelah close candle, anggapnya kita buy di sini ya. Stop loss kita taruh di bawah sini. Nah, setting aja mungkin RR 1:2 ya. Setelah itu kita lihat harga melanjutkan kenaikan ke atas. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan, kenapa Bang, kenapa liquidity-nya ini di sini? Ini udah diambil, kenapa nggak ini? Ya kan, ini udah diambil kan. Coba kita back dulu ya. Kenapa? Ini kan tadi saya sebut sebagai liquidity. Kenapa yang ini? Kenapa nggak ini? Terus kita cari entry sell gitu. Satu, yang pertama alasannya kita cari konfirmasi buy. Nah, yang kedua, yang terpenting lagi, kenapa ini di sini? Karena saya bilang tadi harus ada konfirmasi tambahan, yaitu candle fair value gap ini dan close candle ini. Makanya kita entry-nya di sini, ya kan? Bukan di sini. Nah, kalau tadi seperti ini, misalnya contohnya ini dia ambil liquidity, ini swap seperti ini ya, nggak close candle seperti ini. Ini ekor ya, close candle-nya di sini, seperti inilah. Lalu dia membuat fair value gap, membuat candle bullish lagi. Setelah itu membuat candle bullish, lalu ada candle close seperti ini dan ada fair value gap. Nah, kita bisa entry di sini untuk sell gitu. Makanya makanya saya bilang konfirmasinya itu candle ini yang terpenting, bukan bukan liquidity. Eh, kebanyakan orang sekarang kan setelah ngambil liquidity dia langsung entry kan setelah close candle ini. Nah, kalau saya tambahin misalnya harus ada fair value gap. Kalau nggak ada pun ada satu candle engulfing di sini seperti ini. Nah, ini udah mengkonfirmasi bahwasanya harga akan bergerak gitu, bergerak ke atas dengan harapannya seperti itu. Nah, jadi itu alasan saya kenapa eh, ini konfirmasi tambahan ini sangat penting ya. Bukan bukan candle ini karena bisa aja setelah close candle ini dia malah membuat candle bearish seperti ini. Nah, candle bearish lalu malah harga turun. Di situ kita terjebak. Jadi kita nggak apa-apa telat entry. Pasti banyak yang bilang kalau entry di bawah sini kan profit lebih besar gitu. Ya, tapi kita nggak masalah telat entry, tapi yang kita ambil tuh entry yang bener-bener yang follow trend ya, yang harga memang memang waktunya bergerak gitu. Oke, langsung kita lihat contoh di chart ya. Sekaligus beberapa entry saya minggu lalu. Oke, ini tanggal 12 kemarin ya. Di grup saya ada buat notif, saya buy. Rejection, reasonnya rejection per value gap di H4. Lalu di M5 ada inversion per value gap. Nanti saya jelaskan di chat. Nah, ini bentuknya di M15, lalu di M5. Nah, coba kita lihat langsung di H4 ya, di tanggal 12.
Nah, ini kan kita lihat trennya udah lagi naik kan sampai sini. Lalu di sini ada fair value gap di H4. Oke. Lalu di M15 saya melihat di sini harga masuk ke dalam fair value gap H4 lalu rejection. Terjadi rejection di fair value gap H4 ini. Nah, kita lihat seperti yang saya contohkan tadi di slide. Lihat konfirmasinya. Ini satu konfirmasi dia respect POI ini ya. Ini sebagai internal liquidity. Lalu dia membuat inversion fair value gap di sini. Inversion fair value gap seperti ini ya. Ada fair value gap, dalam hal ini fair value gap bearish, lalu ditutup dengan fair value gap bullish. Nah, ini salah satu konfirmasi lagi tambahan. Lalu kita lihat di M5. Nah, seperti yang saya contohkan di PDF tadi ya, lihat di M5. Dia masuk ke area fair value gap dan rejection. Nah, di sini kita bisa entry buy di sini. Dengan SL ya di sini. Tambahin spread dikit. Target gak usah jauh-jauh. RR 1/2 aja. Oke, kita lihat. Dia respect fair value gap H4 dan konfirmasi entry di M5 dan M15. Ini bagus sekali ya. Ini mungkin kalau ada pola seperti ini win rate-nya mungkin di atas mungkin 90% lah. Karena apa? Yang pertama kita follow trend. Yang kedua, dia ada fair value gap H4 yang sangat yang sudah di respect. Oke. Lalu yang ketiga, dia ada fair value gap bearish ditutup dengan fair value gap bullish. Artinya kekuatan bearish ini kan bearish ada kekuatan seller, kita anggap kekuatan seller. Ketika ada fair value gap ini kan berarti kan terjadi banyak sekali seller kan. Banyak eh, narasinya itu banyak sekali seller tapi ditutup dengan fair value gap bullish. Artinya lebih kuat kekuatan bullish ini daripada seller ini. Jadi ini suatu konfirmasi untuk dia melakukan kenaikan. Nah, apa yang terjadi kita lihat harga bergerak ke atas merespek ini. Nah, ini kita lihat ya, harga sudah bergerak ke atas dan hit TP saya. Oke, lalu di hari selanjutnya nih ya, ini saya bilang saya mantau dulu kalau ada entry saya notif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sama seperti yang di PDF tadi. Dia ngambil liquidity, ya kan? Ngambil liquidity, lalu dia membuat konfirmasi satu lagi dengan candle seperti ini. Kita tidak entry di sini, ya. Sekali lagi, kita tetap lihat respon harga di sini. Apakah dia rejection setelah ini atau dia malah turun. Nah, kita lihat di sini rejection. Tadi kalau dia ini turun, nah baru kita anggap ini sebagai liquidity. Oke. Lalu teman-teman bisa lihat di sini. Saya ada notif buy SL di 42. Coba lihat. Ini sebagai liquidity tadi, ya kan? Lalu dia ada satu lagi konfirmasi, dia ngebreak high ini. Ini fair value gap. Nah, saya nggak terburu-buru entry di sini, nggak di sini. Saya tunggu dia masuk area fair value gap ini. Lalu ambil posisi buy. Nah, di sini bisa lihat teman-teman ini recent buy. Lalu udah running ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini di M15 ya. Tadi itu di M5. Lihat di M5, di M15-nya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ya entry-nya. Ini di tanggal 13 ya. Yang tadi kita dapat entry di sini. Sebelumnya saya dapat entry di sini tanggal 12. Lihat di tanggal 13-nya. Kalau teman-teman pakai kill zone juga di sini bertepatan dengan pembukaan New York ya. Nah, coba bisa lihat. Di sini dia harga udah ngambil liquidity, ya kan? Saya nggak buru-buru entry di sini ya. Saya nggak buru-buru entry di sini terus. Ntar saya besarin dulu. Di sini. Ketika dia ngambil liquidity,
terjadi candle ini saya nggak buru-buru entry di sini, ya kan? Karena belum ada kepastian di sini, nggak ada fair value gap dan dia belum nge-break high yang ini. Oke, lihat dia turun sekali lagi dan ngambil ini sebagai liquidity, lalu dia ada candle seperti ini. Nah, sebenarnya di sini udah satu konfirmasi untuk kita bisa entry ya, satu konfirmasi untuk harga udah mulai bergerak. Tapi saya tetap disiplin dan di sini saya tandai fair value gap. Nah, ternyata selanjutnya dia naik lagi dan nggak ngambil fair value gap di sini, tapi dia malah membuat fair value gap baru. Saya tetap ambil di sini follow trend. Nah, ketika masuk fair value gap, saya ambil entry, SL saya taruh di bawah sini, ya kan? High yang low yang ini, set RR 1:2 minimal. Oke, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak akan tahu harga sampai sekarang itu sampai sini. Kita tetap jaga manajemen aja. Misalnya dapat RR 1:2 udah cut. 1:2 ini aja udah berapa pips? Sudah 130 pips. Nah, untuk gold ini udah sangat besar sekali ya. Nah, kita lihat harga bergerak sampai sekarang. Nah, coba di hari selanjutnya. Sama. Nih, di ini London ya. Usahakan kita tidak usahakan jangan entry dulu ya di Asia. Di Asia ada setup yang tersendiri. Ini udah pernah saya upload juga ya. Untuk trading di Asia. Nah, coba lihat di London. Kan sama. Nah, dia ambil liquidity lalu dia membuat harga break, lalu ada fair value gap di sini. Nah, ini udah ada satu konfirmasi tambahan untuk harga akan bergerak ke atas ya. Polanya seperti itu aja. Sebenarnya seperti ini aja kalau mau follow trend, gampang. Kalau pertanyaannya kenapa kita nggak sell di sini? Kan kita harus berpikir ya, kenapa kita nggak buy, kenapa kita nggak sell. Yang pertama, kita follow trend dulu. Tadi ya, di daily dan H4 itu trend bullish, ya kan? Nah, eh, di sini kita lihat, ini dia anggap kita ini dia mengambil liquidity high ini. Lalu dia eh, ngebreak ini. Seperti yang saya bilang kan, kita perlu satu konfirmasi lagi untuk meyakinkan kita untuk harga ini bergerak turun. Nah, apa satu lagi? Itu fair value gap ya. Fair value gap atau bearish candle. Nah, di sini kita lihat setelah pergerakan ini dan close ini, kita anggap ini sebagai liquidity. Tidak ada fair value gap di sini. Fair value gap nggak ada, inversion fair value gap nggak ada. Nah, jadi ini kurang meyakinkan kita untuk entry sell di sini. Malah dia buat konfirmasi buy ya di sini. Nggak masalah kita terat entry di sini. Tapi kita benar-benar follow trend gitu. Follow trend. Kalau kita teman-teman pasti bisa ini kan. Kalau entry di sini kan Bang, profitnya lebih besar gitu kan. Ya, setelah market terjadi ini enak ngomong ya kan. Kalau lihat apa yang terjadi di sini. Kenapa nggak entry di sini gitu? Kalau entry di sini udah kena SL. Dengan harapan turun dia, udah kena SL. Ya, itulah kenapa konfirmasi itu penting ya. Boleh saja ya teman-teman misalnya jadi trader agresif ya. Ya, misalnya setiap ada liquidity entry. Ini masuk liquidity entry. Sell turun, dapat profit. Ambil liquidity, ini ya itu bukan bukan trader liquidity ya. Itu berarti trader support resistance. Nanti di sini kan berarti kan ada resistance, ada support. Setiap ada support resistance, teman-teman masuk masuk masuk. Ya nggak masalah sih. Ya coba aja misalnya kalau misalnya bagus konsisten profit ya jalanin aja tapi sepengalaman saya itu nggak ini ya nggak worth it lah nggak jadi kita cuma profit loss profit loss gitu walaupun ada profitnya ya anggap aja di sini profit kita ada support di sini profit ada resistance di sini profit ada
ada support lagi profit. Nah, tapi cobalah jalanin. Ketika nanti kena loss beruntun, itu akan merusak psikologis kita. Jadi lebih enaknya, lebih gampangnya, maksudnya lebih nyamannya kalau saya sih dengan seperti ini ya. Ya kita benar-benar follow trend, kita benar-benar follow big trader ya. Mereka mau apa? Mereka mau naik, konfirmasi mereka naik. Salah satunya apa? Ya ini ya, fair value gap ini dan satu liquidity, baru ada fair value gap itu satu tambahan konfirmasi. Nah, ya udah kita ngikutin. Kalau kita ngikutin jangan berharap kalau kalau kita buy di sini, kita bukan ngikutin namanya, berarti kita entry duluan gitu. Kita berharap mereka yang ngikutin kita. Nah, itu nggak bisa ya, itu untung-untungan. Kalau kita entry di sini ya kita ngikutin mereka gitu. Ya kita sadar diri aja, kita nggak mungkin mereka ngikutin kita. Kalaupun benar kita entry di sini, lalu market naik, benar lah. Itu bukan mereka ngikutin kita, tapi memang memang mereka yang mau seperti itu gitu. Dan dan kita dan kita itu entry-nya kebenaran aja, kebetulan aja mereka sepemikiran sama mereka. Ya bagus kalau kita bisa sepemikiran sama mereka setiap kali ya. Tapi kalau cuman cuman sekali-sekali atau malah jarang ya itu ya gambling ya judi menurut saya. Jadi seperti itu aja. Mungkin nanti di minggu selanjutnya ini tanggal 16 nanti kalau dapat entry lagi di minggu ini nanti setiap hari Sabtu atau Minggu saya buat video breakdownnya. Kenapa saya entry dan alasan saya entry akan saya share di YouTube. Oke, sampai jumpa di next video.